Pemerkosaan geng brutal dan pembunuhan seorang gadis berusia 8 tahun di Kashmir yang bernama Asifa Banu. Pada pagi hari tanggal 17 Januari, Muhammad Yusuf Pujwala sedang duduk di luar rumahnya di Katua ketika salah satu tetangganya berlari ke arahnya. Dia berhenti di depan Tuan Pujwala dan menyampaikan berita mereka telah menemukan putrinya yang berusia 8 tahun, Asifa Banu. Tubuhnya tergeletak di semak-semak di hutan, beberapa ratus meter jauhnya. Saya tahu sesuatu yang mengerikan telah terjadi pada gadis saya, kata Pujwala, 52 tahun dengan mata cekung, kepada BBC dalam sebuah wawancara baru-baru ini. Istrinya, Nasima Bibi, duduk di sampingnya, menangis terseduh-seduh sambil berulang kali menggumamkan Asifa. Pujwala termasuk dalam komunitas gembala nomaden muslim yang disebut Gujars yang merambah Himalaya dengan kambing dan kerbau mereka. Kejahatan itu telah mengejutkan masyarakat, memperlihatkan garis patahan antara Jammu yang mayoritas Hindu dan lembah Kashmir yang mayoritas muslim di negara bagian yang terbagi tajam. Lembah Kashmir memiliki hubungan yang kacau dengan India. Telah terjadi pemberontakan bersenjata di wilayah tersebut melawan pemerintahan India sejak 1989. Polisi telah menangkap 8 pria, termasuk seorang pensiunan pejabat pemerintah, 4 petugas polisi, dan seorang remaja sehubungan dengan kematian Asifa. Namun, penangkapan tersebut memicu protes di Jammu. Pengacara mencoba menghentikan polisi memasuki pengadilan untuk mengajukan lembar dakwaan. Dan 2 menteri dari Partai Nasionalis Hindu Bharatiya Janata Party menghadiri rapat umum untuk mendukung terdakwa. Sekarang bagaimana Asifa menghilang? Ketika dia hilang pada 10 Januari, keluarganya tinggal di sebuah desa sekitar 72 km timur kota Jammu. Sore itu, kenang ibunya, Asifa pergi ke hutan untuk membawa pulang kuda-kudanya. Kuda-kuda itu kembali tetapi Asifa tidak. Nasima memberitahu suaminya. Dia dan beberapa tetangga mulai mencarinya. Berbekal lampu kilat, lentera, dan kapak, mereka pergi jauh ke dalam hutan dan mencari sepanjang malam. Tetapi mereka tidak dapat menemukannya. 2 hari kemudian, pada 12 Januari, keluarga mengajukan pengaduan ke polisi. Namun, menurut Pujwala, polisi tidak membantu. Salah satu petugas polisi, dia menuduh, mengatakan Asifa pasti kawin lari dengan seorang anak laki-laki. Ketika berita kejahatan menyebar, Gujar melakukan protes dan memblokir jalan raya, memaksa polisi untuk menugaskan 2 petugas untuk pencarian. Salah satu dari mereka yang ditugaskan, Deepak Kajuria, ditangkap sendiri sehubungan dengan kejahatan tersebut. 5 hari kemudian, mayat Asifa ditemukan. Dia telah disiksa, kakinya patah, kenang Nasima, yang bergegas ke hutan bersama suaminya untuk melihat mayatnya. Kukunya menjadi hitam dan ada tanda biru dan merah di lengan dan jarinya. Pada 23 Januari, 6 hari setelah mayat Asifa ditemukan, Kepala Menteri Jammu dan Kashmir, Mehbooba Mufti, memerintahkan penyelidikan oleh cabang kejahatan unit khusus polisi negara bagian. Menurut penyidik, Asifa dikurung di kuil setempat selama beberapa hari dan diberi obat penenang yang membuatnya tidak sadarkan diri. Lembar dakwaan menuduh bahwa dia diperkosa selama berhari-hari, disiksa dan akhirnya dibunuh. Dia dicekik sampai mati dan kepalanya dipukul 2 kali dengan batu. Sanjiram, seorang pensiunan pejabat pemerintah berusia 60 tahun, diduga merencanakan kejahatan tersebut dengan bantuan petugas polisi Surender Verma, Ananduta, Tilakraj, dan Kajuria. Putra Ram, Vishal, keponakannya, seorang remaja dan temannya, Parvesh Kumar, juga dituduh melakukan pemerkosaan dan pembunuhan. Penyelidik menuduh bahwa Kajuria dan petugas polisi lainnya, beberapa di antaranya mengajukan pengaduan dan menemani keluarga dalam pencarian, mencuci pakaian Asifa yang berlumuran darah dan berlumuran lumpur sebelum mengirimnya ke laboratorium forensik. Mereka percaya bahwa orang-orang yang dituduh ingin meneror komunitas Gujar agar meninggalkan Jammu. Para pengembala menggunakan lahan publik dan hutan di Jammu untuk pengembalaan, yang baru-baru ini membawa mereka ke dalam konflik dengan beberapa penduduk Hindu di wilayah tersebut. Ini tentang tanah, kata Talib Hussein, seorang aktivis hak-hak suku dan pengacara. Mr. Hussein yang memimpin protes untuk mendukung keluarga Asifa
menuduh dia ditangkap dan diancam oleh polisi setempat. Ankur Sharma, salah satu pengacara yang memprotes atas nama terdakwa, menuduh bahwa nomaden Muslim berusaha mengubah demografi Jammu, di mana umat Hindu saat ini mayoritas. Mereka merambah hutan dan sumber air kita, katanya kepada BBC. Dia mengatakan terdakwa telah terlibat secara palsu sementara pelaku sebenarnya masih bebas. Sementara kejahatan itu tidak mendapat banyak perhatian di Jammu. Surat kabar di Srinagar, ibu kota yang terletak di lembah Kashmir, memuat berita itu di halaman depan mereka. Di Majelis Negara Bagian Jammu dan Kashmir, Mian Altaf, seorang pemimpin Gujar yang berpengaruh dan seorang legislator oposisi, melambaikan surat kabar dengan foto-foto Asifa sambil menuntut penyelidikan. Rajiv Jasrotia, seorang anggota parlemen BJP, mengatakan insiden itu adalah masalah keluarga dan menyalahkan Altaf karena mempolitisasi kejahatan tersebut. Keluarga Gujar ingin mengubur Asifa di kuburan tempat mereka membeli tanah beberapa tahun yang lalu dan telah menguburkan 5 orang. Tetapi ketika mereka tiba di sana, kata Pujwala, mereka dikelilingi oleh aktivis sayap kanan Hindu yang mengancam mereka dengan kekerasan jika mereka ingin melanjutkan pemakaman. Kami harus berjalan 7 mil untuk menguburkannya di desa lain, kata Pujwala. 2 putrinya tewas dalam kecelakaan beberapa tahun lalu. Atas desakan istrinya, ia mengadopsi Asifa, putri saudara iparnya. Istrinya menggambarkan Asifa sebagai burung kicau yang berlari seperti rusa. Ketika mereka bepergian, dia menjadi kawanan. Itu membuatnya menjadi kesayangan masyarakat, kata Bibi. Dia adalah pusat alam semesta kita. Dan sekian untuk cerita hari ini. Sampai ketemu di cerita yang lebih menarik lainnya. God bless you.